Keras. Baik, selamat malam. Saya Albar Yusuf, SHMH, kuasa hukum, penasihat hukum dari Ibu Rosmauli Sihotang. Hari ini kami hadir di pengadilan dalam agenda sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sekitar ada 5 orang. Ada 5 orang yang seharusnya hari ini juga agenda saksi korban untuk didengarkan keterangannya, namun saksi korban atau dokter Dame tidak hadir dalam persidangan. Alasannya karena ada kegiatan dinas di luar kota. Nah, di dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tadi 5 orang saksi telah memberikan keterangannya di dalam persidangan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana kronologis atau keterangan yang disampaikan di dalam laporan polisi terkait penganiayaan yang terjadi pada tanggal 21 bulan November 2022 di Kerom, ternyata keterangan yang disampaikan di dalam laporan polisi oleh saksi korban, salah satunya ada pemukulan yang dilakukan oleh Ibu Rosmauli Sihotang terhadap korban di bagian kepala sehingga terjatuh dan tersungkur dan terseret 2-5 meter. Tadi bertentangan atau jauh daripada fakta yang ditemukan dalam persidangan hari ini yang disampaikan oleh saksi 5 orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tidak ada yang mampu menyampaikan bahwa ada pukulan yang mengakibatkan kepala korban bengkak, ada jatuh tersungkur dan terseret sampai dari 2 meter sampai 3 meter. Ternyata tidak ada satu keterangan saksi pun yang mampu menyampaikan itu, dan semua menyampaikan bahwa tidak melihat dan tidak mengetahui. Yang hanya yang mereka sampaikan 5 orang saksi ini adalah bahwa benar ada keributan, pertengkaran mulut antara saudara Tampu Bolon dengan Bintang Butar-Butar dan Ibu Rosmauli Sihotang dan Ibu Bintang Butar-Butar. Pertengkaran mulut itu pun tidak ada yang mengetahui apa isi pertengkaran mulut itu, masalah apa. Saksi-saksi tidak ada yang menyampaikan itu terkait masalah alasan terjadi pertengkaran mulut itu. Yang hanya mereka tahu bahwa Ibu Dokter Dame atau saksi korban di sini pada saat terjadi pertengkaran mulut, saksi korban di tanggal 21 November 2022 di lingkungan gereja ada melakukan video pada saat terjadi pertengkaran mulut, dan pada saat melakukan video itu ada larangan atau ucapan yang disampaikan dari beberapa jamaat termasuk termasuk Rosmauli Sihotang bahwa jangan mengvideo. Itu tadi saksi menyampaikan bahwa benar ada larangan, tapi larangan itu tidak dihiraukan oleh Dokter Dame atau saksi korban di sini, tetap melanjutkan memvideo. Sementara perbuatan rekaman ataupun memvideo di lingkungan gereja yang sebenarnya sudah ada aturan yang telah disampaikan yang menjadi SOP di lingkungan gereja bahwa jamaat maupun majelis dan yang lainnya tidak boleh melakukan rekaman ataupun memvideo kalau bukan untuk kepentingan dokumen gereja. Tapi ternyata hal itu dilakukan juga, sehingga itulah yang menjadi alasan Ibu Rosmauli Sihotang melarang dan hendak menyetop video itu yang dilakukan oleh Dokter Dame.
sehingga ada terjadi rebutan HP untuk menyetop video. Tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan maupun pemukulan, tidak ada penganiayaan yang mengakibatkan terjatuh, yang mengakibatkan luka di kaki sebagaimana yang tertera atau yang tercantum dari hasil visum itu. Jadi semua keterangan saksi tadi itu sudah bertentangan dengan alat bukti yang ada yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Kemudian yang kedua, di sini keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum semuanya tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Kadang mereka menyampaikan bahwa mengetahui dan melihat kejadian itu, tapi di dalam perjalanan keterangannya juga menyangkal. Mereka menyampaikan bahwa tidak melihat, tidak mengetahui. Dan kadang mereka menyampaikan bahwa ada hampir terjatuh, tapi dalam perjalanan keterangan dalam persidangan tadi itu mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada terjatuh. Jadi di sini tidak bisa kita jadikan dasar keterangan mereka karena tidak konsisten. Tidak konsisten artinya berubah-berubah keterangan mereka. Jadi dianggap bahwa keterangan mereka itu adalah keterangan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Kemudian agenda selanjutnya nanti ini adalah masih agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dan tadi sempat saya sampaikan juga memperlihatkan dokumen foto-foto yang terjadi pada saat itu di tanggal 21 November 2022. Saya memperlihatkan kepada majelis hakim maupun saksi-saksi yang dihadirkan dan juga kepada jaksa penuntut umum bahwa mereka mengakui baju yang digunakan oleh Dr. Dame tidak ada sobekan. Dan mereka mengakui juga foto yang mereka lihat dalam persidangan tadi itu bahwa tidak ada luka dan tidak ada bengkak di kepala. Itu fakta yang kita temukan dalam persidangan tadi. Silakan dilanjutkan Pak Dr. Anton. Baik, terima kasih. Saya Dr. Anton Diance sebagai kuasa hukum dari Ibu Rosmauli. Jadi di sini saya katakan bahwa saksi yang dihadirkan tadi itu yang 4 orang seperti yang disampaikan oleh rekan saya memang betul tidak konsisten dan sangat tidak masuk akal dengan jarak ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, lalu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh saudari Dame Marpaung pada saat itu ya. Setelah ditanyakan mereka mengelak ya, terkesan mengelak atau terkesan menutup-nutupi ya, tidak konsisten dalam hal ini. Artinya tidak jujur menurut saya. Nah, kemudian tambahan dari saya juga bahwa telah terungkap ternyata pemicunya adalah menyangkut masalah uang 50 juta yang dituduhkan kepada Bapak Jelam Tampu Bolon yang tidak terbukti ya. Karena faktanya sampai pada tanggal 2 Juni 2022 uang itu belum diterima oleh HKBP ya. Dari Pemda itu belum diterima, tapi sudah dituduhkan bahwa Pak Jelam Tampu Bolon menggelapkan uang itu. Yang tuduh siapa? Yang tuduh Pak Tarsan Sinaga. Itu penyampaian dari Roni ya. Roni siapa? Roni Situmorang, suami daripada Ibu Dame Marpaung itu ya. Ini nah yang lucunya Bapak ini kan dituduh, Pak Jelam ini dituduh untuk bahwa dia menggelapkan uang itu, tapi dari pimpinan gereja itu justru yang tertuduh ini harus membuktikan. Kan lucu ya. Seharusnya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan yang dituduh yang diwajibkan untuk membuktikan. Nah, karena beliau terpepet, akhirnya membuatlah laporan ke Polres ya. Membuat laporan ke Polres sehingga diklarifikasi di sana, dipanggil semua itu. Nah, terbukti bahwa itu tidak benar. Dan memang faktanya tidak benar karena uang saja belum diterima gitu loh. Uang saja belum diterima tapi sudah dituduhkan bahwa Bapak ini menggelapkan. Uang dari mana? Uang saja belum diserahkan kok. Nah,
ternyata uang itu setelah beberapa hari ada laporan itu barulah diserahkan oleh Pak siapa tuh, dari Pak Franky dari Biro Keuangan dari Kabupaten Kerom itu. Nah di sini ternyata memang benar bahwa kasihan Bapak ini dituduh, tapi tuduhan itu menjadi-jadi gitu ya, menjadi-jadi. Sementara waktu beliau ini kan ya katakanlah sebagai orang tua perintis daripada gereja ini, tapi ya jadinya seperti ini gitu ya. Hubungannya dengan penarikan jambak rambut apa dengan laporan keuangan? Nah itulah, jadi benang merahnya tuh di situ ya, benang merahnya di situ. Sementara waktu sudah ada ketentuan yang ditentukan bahwa tidak boleh memvideo, tidak boleh memotret di dalam gereja kecuali untuk dokumentasi gereja. Itu diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2002 dan itu sudah 2022 dan itu sudah tersosialisasi kepada jemaat. Oleh sebab itu maka pada saat di video-video itu oleh Ibu Damai itu memvideo, maka tidak, memang benar itu dilarang. Karena dilarang itu makanya diingatkan oleh Vici, Ibu Normeliana, lalu kemudian beliau sendiri, Ibu Rosmayuli. Karena sudah ada ketentuan. Nah yang sangat kita sayangkan sini, Ibu Damai Marpaung ini kan sebagai salah satu anggota sebagai majelis gitu loh. Yang sudah belum tentunya harus patuh kepada aturan ini. Ya. Nah kemudian tadi saksi juga kelihatannya sepertinya ragu-ragu atau gimana. Yang seharusnya mendengarkan orang berapa meter ya. Ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Masa dia tidak bisa dengar apa yang disampaikan oleh Damai Marpaung pada saat itu? Bahwa dia mengatakan, masuklah kau dalam jebakan ya. Masuklah kau dalam jebakanku. Kulaporkan kau ke polisi. Masuklah penjara kau. Gitu ya. Itu. Jadi itu tuh yang disampaikan oleh saudari Damai Marpaung ya pada saat itu. Nah, benang merahnya tuh ke situ. Jadi ada rasa ketidakhatian kepada keluarga ini sehingga dia lakukan itu. Sampai pada saat Pak Jelam Tapu Bolon berusaha untuk menyampaikan secara baik posisi kasusnya seperti apa, justru Ibu Damai juga menyatakan jangan dengar itu. Nah, itu maksudnya apa? Sebagai seorang majelis kan tidak perlu, mestinya begitu. Harusnya sebagai seorang majelis merangkul, mendamaikan dan sebagainya. Bukan dia yang juga bikin masalah, gitu loh. Gitu loh.